Jasad itu dari tanah. Penjelasan gampang, badan atau tubuh kita aslinya dibuat dari unsur tanah. Sama seperti tumbuhan yang tumbuh dari tanah, lalu saat mati kembali lagi ke tanah. Badan butuh makan, minum, tidur, bisa sakit, dan akhirnya hancur kembali menjadi tanah. Contoh nyata, kalau orang meninggal, dikubur, lama-lama badannya hancur dan menyatu lagi dengan tanah. Ilmuwan juga membuktikan, tulang, darah, kulit kita mengandung zat besi, kalsium, karbon semuanya ada di tanah. Seperti patung dari tanah liat, bentuknya jelas, tapi kering, berat, dan tidak bisa bergerak sendiri. Ruh itu nur Allah. Penjelasan gampang, nur artinya cahaya, ruh bukan tanah, bukan benda kasar. Ia berasal dari cahaya atau kuasa Allah yang dihembuskan ke dalam badan, itulah yang membuat tanah liat tadi jadi hidup, bisa berpikir, merasa, berbicara, dan berbuat baik. Penting, ruh itu ciptaan Allah, bukan Allah sendiri. Disebut nur Allah karena sumbernya dari Allah, suci, dan membawa cahaya petunjuk. Contoh sederhana, lampu dan cahaya. Badan seperti kaca lampu, ruh seperti cahayanya. Kalau cahayanya hilang, lampunya mati, tidak berguna. Kipas angin, tanpa listrik hanya diam. Begitu dialiri listrik, bisa bergerak seperti ruh yang menghidupkan jasad. Manusia vs patung. Patung mirip manusia tapi tidak hidup karena tidak ada ruh di dalamnya. Sifatnya, ruh tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak rusak, tidak mati meski badannya sudah hancur. Gabungan keduanya, jasad tanah kasar, butuh makan, bisa sakit, kembali ke asalnya. Ruh nur Allah halus, cahaya, membawa hidup, akal, hati nurani. Kalau dipisah, badan mati, ruh kembali kepada Allah. Jadi manusia itu paduan, tubuh dari bumi, jiwa dari langit. Sudah jelas atau mau contoh lain yang lebih sederhana lagi? Penjelasan gamblang. Batin itu inti diri yang tersembunyi tempat hati, nurani, akal, dan perasaan asli. Jasad kulit luar, ruh nyawa atau penggerak. Batin ruang dalam tempat ruh bekerja, di sini ada nurani, rasa tahu mana benar salah, rasa rindu kepada Allah, dan tempat iman tumbuh. Contoh gampang, lampu, kaca jasad, listrik ruh, cahaya yang menerangi batin. Pisau, besi jasad, tajamnya ruh, kegunaan memotong batin. Orang diam, badannya terlihat, tapi isi hati, niat, dan perasaannya itu batin tidak kelihatan, tapi nyata ada, percikan zat menurut hakikat. Intinya, bukan bagian dari Allah, tapi anugerah cahaya dari sifat dan kuasa Allah yang diberikan kepada manusia. Penjelasan sederhana, zat Allah wujud asli Allah yang maha sempurna, tidak terhingga, tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun. Percikan zat cahaya kecil, anugerah, pancaran dari sifat Allah yang dihembuskan menjadi ruh dan nurani manusia. Penting, ini ciptaan, bukan Allah sendiri. Seperti sinar matahari, sinarnya terang, panas, berasal dari matahari tapi sinar bukan matahari itu sendiri. Contoh nyata, lilin besar dan lilin kecil, lilin besar cahaya Allah yang tak terbatas. Nyala di lilin kecil kita, percikan zat terangnya sama jenisnya, tapi ukurannya terbatas, terpisah, dan bisa padam. Air laut dan setetes air laut sumber kekuasaan Allah. Setetes air yang masuk ke tubuh kita, percikan asalnya sama unsur, tapi terbatas dan kembali ke sumbernya. Sifatnya, percikan ini membuat kita bisa berpikir, sadar, punya hati nurani, dan bisa mengenal Tuhan. Itulah yang membedakan kita dari batu atau hewan. Ringkasan lengkap, jasad dari tanah terlihat, mati, kembali ke bumi. Ruh nur Allah nyawa, cahaya pemberian, batin tempat bersemayamnya ruh hati, nurani, akal. Percikan zat pancaran cahaya sifat Allah, sumber kesadaran dan kemampuan mengenal Sang Pencipta. Sudah jelas seperti ini, bisa saya sederhanakan lagi kalau masih terasa berat. Penjelasan mendalam, la maujuda ilalah. Artinya, tidak ada wujud yang hakiki, kekal, dan berdiri sendiri kecuali Allah SWT. Pertama, makna dasar dan hakikat. Kalimat ini adalah tingkatan tertinggi dari tauhid wujud dalam pandangan ulama hakikat. Dijelaskan secara tegas, la maujuda kaimun binafsihi ilalah, wa masiwahu fahuwa kaimun bigairihi. Tidak ada yang ada dengan sendirinya kecuali Allah. Segala sesuatu selainnya ada karena diberi ada oleh Allah. Perbedaannya, Allah ada sejak asali, tidak pernah ada, tidak akan pernah tiada, tidak butuh apapun. Makhluk dahulu tiada, lalu dijadikan ada, suatu saat pasti tiada kembali wujudnya pinjaman semata. Kedua, contoh nyata supaya jelas. Contoh 1, matahari dan bayangan.
Matahari wujud sejati, sumber cahaya, ada sendiri. Bayangan pohon, rumah, atau diri kita terlihat ada, tapi tidak berdiri sendiri. Kalau matahari hilang, bayangan langsung lenyap. Begitu juga makhluk, ada hanya karena pancaran kuasa Allah. Contoh 2, layar dan gambar. Layar bioskop tetap ada. Gambar yang bergerak terlihat nyata, tapi sebenarnya tidak memiliki wujud asli. Hanya pantulan cahaya. Begitu dunia, tampak ada, tapi hakikatnya hanya manifestasi dari kebesaran Allah. Contoh 3, air dan ombak. Laut tetap ada. Ombak terlihat terpisah, besar, bergerak tapi hakikatnya tetap air laut. Kalau surut, melebur kembali. Begitu makhluk, asalnya dari Allah, kembali kepadanya. Ketiga, hubungannya dengan batin dan percikan zat. Ini yang menyambung dengan pertanyaanmu tadi. Jasad dan batin, terlihat ada, tapi wujudnya tidak mandiri ada karena dihidupi ruh. Ruh dan percikan zat, disebut nur Allah karena berasal dari cahaya wujud Allah, tapi tetap ciptaan, bukan Allah sendiri seperti sinar yang terang tapi bukan matahari itu sendiri. Jadi intinya, yang ada sebenarnya hanyalah zat Allah. Segala yang lain cuma ada dalam pandangan mata kasar, tapi hakikatnya bergantung sepenuhnya kepadanya. Peringatan penting agar tidak keliru. Ini bukan berarti kita tidak ada sama sekali, itu salah paham. Secara lahir atau syariat, kita benar-benar ada, punya kewajiban, tanggung jawab, pahala dan dosa. Secara batin atau hakikat, keberadaan kita bukan milik sendiri, pinjaman sementara dari Allah. Tujuannya, agar hati tidak terikat pada dunia, tahu bahwa segala sesuatu kembali kepadanya, dan hanya menyembah yang maha ada. Apakah kamu ingin saya hubungkan juga dengan tingkatan iman? La ilaha illallah, la maujuda illallah, la maksuda illallah. Tiga tingkatan tauhid hakikat. Ini adalah perjalanan iman yang makin mendalam, berurutan, dan saling menyambung persis yang kamu tanyakan. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la maksuda illallah. La ilaha illallah. Artinya, tiada Tuhan atau sesembahan yang hak selain Allah. Tingkatan, syariat dan akidah dasar. Fokus, pengakuan lahir dan batin bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Posisi, ini pintu masuk Islam, fondasi kewajiban beribadah, beramal, menjauhi larangan. Contoh, seperti orang tahu hanya raja yang berkuasa, jadi kita taat padanya. Hubunganmu, di sini kamu kenal ada jasad, ruh, batin sebagai makhluk yang wajib beribadah. La maujuda illallah. Artinya, tidak ada wujud yang hakiki dan berdiri sendiri selain Allah. Tingkatan, hakikat dan makrifat. Fokus, menyadari keberadaan segala sesuatu hanya pinjaman asalnya dari Allah, bergantung pada Allah, dan akan kembali kepadanya. Penjelasan lanjutan. Batin, bukan wujud mandiri, tempat nurani bekerja karena dihidupi cahaya ruh. Percikan zat, bukan Allah, tapi pancaran sifatnya seperti sinar dari matahari, ada tapi tidak sama dengan sumbernya. Contoh, seperti gambar di layar terlihat nyata, tapi hakikatnya cuma pantulan cahaya, hilang jika sumbernya mati. Peringatan, tidak berarti kita tidak ada. Secara syariat kita tetap ada dan bertanggung jawab. Secara hakikat kita tiada wujud sendiri. La maksuda illallah. Artinya, tidak ada tujuan yang hakiki selain Allah. Tingkatan, ihsan dan penyempurnaan hati. Fokus, hati lepas dari segala selain Allah, tidak mencintai, takut, berharap, atau mengejar apapun kecuali keridaannya semata. Makna dalam, semua yang ada hanya menjadi jalan menuju Allah, bukan tujuan akhir. Ibarat, orang berlayar melihat ombak, kapal, langit tapi tujuannya hanya satu, pelabuhan, puncak. Di sini batin benar-benar jernih, percikan cahaya itu bersinar maksimal, dan seluruh hidup terpusat hanya kepada sang sumber. Hubungan ketiganya, tingkat 1, hanya Allah yang berhak disembah. Tingkat 2, hanya Allah yang benar-benar ada. Tingkat 3, hanya Allah yang layak dituju dan dicintai. Ini adalah perjalanan, dari mengakui, lalu memahami hakikat, hingga menyerahkan sepenuh hati. Apakah kamu ingin saya jelaskan bagaimana cara melangkah dari tingkat 1 ke tingkat berikutnya secara praktis?